Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, apa kabarnya pagi hari ini? Insya Allah tetap semangat, tetap sehat, kuat dan bersemangat dalam melakukan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Anakku soleh, ketika kepala ditundukkan, hati, pikiran kita kemudian tertuju kepada Sang Penguasa langit dan bumi. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kefahaman kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak saleh, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kaum muslimin yang tetap istiqomah dengan keislamannya sampai dengan hari berbangkit kelak. Baik anak soleh, apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini? Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sebelum Ustaz mulai pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, Ustaz ingin mereview kembali tentang pelajaran ini di kelas 5. Di kelas 5 yang lalu, kita pastinya telah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan yang terbagi menjadi 2. Apa saja itu anak yang soleh dan solehah? Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Secara generatif dan secara vegetatif. Nah, anak-anak sekalian, apa itu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif? Perhatikan baik-baik. Generatif itu adalah perkembangbiakan yang kita katakan secara sederhana adalah perkembangbiakan secara kawin. Sedangkan vegetatif ini adalah perkembangbiakan secara tak kawin. Oke? Sudah diingat kembali anak-anakku sekalian? Generatif dan vegetatif. Baik. Ustadz menginginkan kalian anak-anakku sekalian coba lihat buku tematiknya. Lihat buku tematik 1 dan perhatikan di halaman 2 dan 3. Halaman 2 dan 3. Anak-anak sekalian, perhatikan baik-baik. Pada halaman 2 dan 3 dijelaskan tentang proses perkembangbiakan pada tumbuhan jagung. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tumbuhan jagung dikatakan sebagai perkembangbiakan generatif atau vegetatif? Generatif atau vegetatif? Generatif atau vegetatif? Anak-anak sekalian, tumbuhan jagung dikategorikan sebagai tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Generatif berarti perkembangbiakan secara kawin.
adanya proses perkembangbiakan secara kawin. Inilah yang kita masuk pada inti pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Proses perkembangbiakan generatif. Itu bisa. Proses perkembangbiakan generatif. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, melalui video ini, anak-anakku sekalian dapat memahami tentang proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, bagaimanakah proses perkembangbiakan generatif? Coba anak-anakku sekalian perhatikan bukunya halaman 5. Pada bukunya di halaman 5 itu kita akan lihat ada tumbuhan, ada bunga yang menampakkan itu adalah bunga sempurna. Bunga sempurna dikatakan bunga sempurna karena di dalamnya terkandung atau terdapat putik sama benang sari. Apa itu putik dan apa itu benang sari? Nah, kita bahas dulu. Putik dikatakan sebagai alat kelamin betina. Sedangkan benang sari alat kelamin apa coba? Putik alat kelamin betina, sedangkan benang sari adalah alat kelamin pada jantan. Inilah awal mula terjadi proses yang kita namakan sebagai proses penyerbukan. Jadi proses perkembangbiakan generatif, apa yang terjadi pertama kali anak-anak sekalian? Yang terjadi pertama kali adalah pada proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Proses penyerbukan itu adalah proses jatuhnya benang sari ke kepala putik, atau proses bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Ustadz ulangi lagi. Proses perkembangbiakan generatif itu terjadi, yang pertama adalah pada proses penyerbukan. Penyerbukan itu adalah proses jatuhnya benang sari alat kelamin jantan ke kepala putik alat kelamin betina. Oke, sudah pada proses penyerbukan. Selanjutnya adalah setelah proses penyerbukan ada yang dikatakan sebagai proses pembuahan. Penyerbukan itu proses jatuhnya benang sari ke kepala putik, sedangkan pembuahan adalah proses bertemunya antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, di mana sel kelamin jantan masuk ke sel kelamin betina dan dibuahi oleh sel kelamin betina. Ini dikatakan sebagai pembuahan. Kalau penyerbukan, proses jatuhnya benang sari ke kepala putik, sedangkan pembuahan adalah proses bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang dibuahi di dalam sel kelamin betina. Secara ringkasnya, sel kelamin jantan yang dibuahi di dalam sel kelamin betina, jadi disimpan. Ini namanya proses pembuahan. Setelah proses pembuahan, ketika sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu bertemu, maka akan tercipta sebagai zigot. Kita katakan sebagai zigot. Zigot ini nantinya akan menghasilkan yang namanya lembaga. Lembaga itu anak yang soleh seperti biji yang siap untuk terbelah. Jadi
Zigot kita katakan juga sebagai awal mula terciptanya bakal buah. Setelah itu tercipta namanya lembaga. Turun lagi dari lembaga anakku yang soleh, kemudian lahirlah yang kita namakan sebagai bakal biji. Bakal biji. Ada penyerbukan, ada pembuahan, lahirlah zigot. Zigot itu menciptakan lembaga akhirnya menghasilkan bakal biji. Dari bakal biji lah kemudian kita katakan sebagai bakal buah. Dari bakal buah ini maka akan melahirkan namanya daging pada buah, daging buah. Yang biasanya kalau kita makan sesuatu itu anak yang soleh, yang di luar-luarnya dan kita rasa enak, itu namanya dikatakan sebagai daging buah. Satu lagi. Proses perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, generatif dan vegetatif. Generatif secara kawin, sedangkan vegetatif tanpa melalui proses perkawinan. Nah, pada proses perkembangbiakan generatif terjadi ada namanya penyerbukan. Penyerbukan terbagi lagi menjadi 3, tapi nanti kita akan pelajari setelah beberapa pembelajaran seterusnya. Penyerbukan, apakah proses penyerbukan itu? Penyerbukan adalah proses jatuhnya benang sari ke kepala putih. Bisa disebabkan oleh manusia misalnya, bisa diterbangkan oleh angin misalnya, bisa dibawa oleh hewan. Setelah terjadi penyerbukan, otomatis akan terjadi namanya pembuahan. Pembuahan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina, dibuahi dalam sel betina. Dan kemudian terciptalah namanya zigot. Zigot ini kita bisa katakan juga sebagai bakal biji. Bakal biji karena ternyata zigot ini setelah pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dia akan membentuk namanya bakal biji. Tapi sebelum melalui proses bakal biji, maka kita akan melalui dulu proses lembaga. Lembaga ini anak yang soleh, coba kalau kita petik atau kita ambil sebuah buah dan kemudian kita belah itu buahnya, di tengah-tengah terdapat satu titik seperti ini. Inilah dikatakan sebagai lembaga. Ini misalnya buah. Di dalam ini misalnya biji. Dalam biji ini kita lihat kayak ada ruang-ruang kosong sedikit, kita namakan sebagai lembaga. Dari lembaga sinilah berkembang melahirkan yang dikatakan sebagai bakal biji. Bakal biji dibungkus oleh bakal buah. Bakal buah agar bisa kita lihat bentuknya, maka dilapisi lagi dengan namanya daging buah. Inilah daging buah, inilah yang biasanya kita konsumsi. Tumbuhan apakah yang berkembang biak secara generatif? Kita beri contoh misalnya jagung, padi, apalagi mangga, apalagi rambutan dan lain sebagainya. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Semoga dapat diambil manfaatnya. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.